Halo Sobat Kimia, perkenalkan saya Laba Mikari Solin dengan NIM 4213331022 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan tahun 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Kakak Asisten Laboratorium pada mata kuliah Praktikum Dasar Ilmu Kimia oleh Kakak Khairunisa dan Kakak Masitah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi-reaksi kimia. Pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah bagian integral dari teknologi, budaya, dan kehidupan manusia. Melebur besi, membuat gelas, menyeduh teh, serta membuat keju adalah beberapa contoh kegiatan yang menggabungkan reaksi kimia yang telah digunakan selama ribuan tahun. Reaksi kimia sangat banyak di bumi, atmosfer, dan lautan. Reaksi kimia atau perubahan kimia ada di sekitar kita, makanan dalam tubuh, hingga bagaimana cahaya matahari bisa diserap oleh tubuh manusia. Ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisik. Ciri-ciri reaksi kimia. 1. Perubahan warna. Misalnya, pagar rumah yang akan berubah warna jika sering terkena air hujan dan panas matahari. Pagar yang tadinya memiliki warna mengkilat akan berubah menjadi pudar. Yang kedua, perubahan suhu. Kembang api adalah salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Kembang api mengandung bahan bakar dan zat pengoksidasi. Saat pengoksidasi memancar bahan bakar, dia melepaskan sejumlah besar energi dan sebagian energi ini dilepaskan sebagai panas. Yang ketiga, formasi presipitasi, yaitu sangat penting untuk memastikan bahwa air aman untuk dikonsumsi manusia. Fasilitas pemurnian air mengambil keuntungan dari penambahan bahan kimia yang akan bereaksi dengan mengendapkan pengotor dalam air. Kemudian air yang sudah murni dapat disaring dari padatan yang mengandung kotoran. Yang keempat, menghasilkan gas. Misalnya lubang-lubang kecil di dalam potongan roti. Rongga di dalam roti ini menandakan zat yang mengembang. Seperti soda kue bereaksi dengan bahan asam pada roti membentuk gas karbon dioksida. Gas inilah yang membantu roti untuk mengembang. Yang kelima, emisi cahaya. Ada banyak reaksi yang dihasilkan cahaya. Misalnya saat menekuk lens stick, ketika lens stick ditekuk, reaksi kimia dimulai antara hidrogen peroksida dan oksalat vinyl ester menghasilkan cahaya. Selanjutnya, faktor-faktor reaksi kimia. Yang pertama, konsentrasi reaktan. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Secara teori, laju reaksi harus meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi karena laju tersebut berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Yang kedua, tekanan. Tekanan adalah cara lain untuk mengekspresikan konsentrasi gas. Jumlah tumbukan akan meningkat seiring meningkatnya tekanan gas. Yang ketiga, suhu. Energi kinetik akan meningkat dengan kenaikan suhu. Maka dari itu, jumlah molekul dengan energi lebih besar dari energi ambang juga mengikat. Akibatnya, jumlah tumpukan efektif antara molekul reaktan juga akan meningkat. Yang keempat, katalis. Katalis adalah sebuah zat yang mengubah laju reaksi tanpa dikonsumsi atau tanpa mengalami perubahan kimia selama bereaksi. Yang kelima, sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik
bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalent. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Yang keenam, orientasi spesies yang bereaksi. Reaksi antara reaktan hanya terjadi mereka bertumbukan dengan orientasi yang benar di ruang angkasa. Faktor orientasi juga mempengaruhi interaksi antara reaktan dan katalis. Yang ketujuh, luas permukaan. Laju reaksi akan meningkat jika luas permukaan reaktan padat bertambah. Yang kedelapan, intensitas cahaya. Laju reaksi fotokimia yang terjadi dengan adanya cahaya akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas cahaya. Yang kesembilan, sifat pelarut. Pelarut dapat mempengaruhi laju dengan banyak cara. Pelarut digunakan untuk melarutkan reaktan. Biasanya, pelarut akan membantu mencecah gaya kosis antara ion dan molekul dalam benda padat. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi dengan bahan yang mudah terbakar dengan pengoksidasi untuk menghasilkan produk yang teroksidasi. Contoh reaksinya adalah 2Mg tambah O2 menghasilkan 2MgO tambah panas. Yang kedua, reaksi kombinasi. Reaktan bergabung untuk membentuk suatu produk tunggal dikenal sebagai reaksi kombinasi. Contoh reaksinya yaitu 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Yang ketiga, reaksi dekomposisi. Reaksi ini di mana suatu senyawa terurai menjadi dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana dikenal sebagai reaksi dekomposisi. Contoh reaksinya adalah CaCO3 menghasilkan CaO tambah CO2. Yang keempat, reaksi perpindahan. Reaksi perpindahan pada reaksi kimia ini di mana unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur yang kurang reaktif dari larutan garam. Contoh reaksinya yaitu Zn tambah CuSO4 menghasilkan ZnSO4 tambah Cu. Yang kelima yaitu reaksi presipitasi. Reaksi presipitasi, reaksi kimia yang melibatkan pembentukan antara produk yang tidak larut, contohnya endapan ataupun padatan, disebut reaksi presipitasi. Reaktan dapat larut, tetapi produk yang terbentuk tidak dapat larut dan terpisah sebagai padatan. Contohnya itu endapan dan padatan. Contoh reaksi kimia. Yang pertama, memasak. Dalam memasak tentunya kita menggunakan panas untuk merubah senyawa di dalam makanan. Contohnya ketika kamu merebus telur, hidrogen sulfida yang dihasilkan dari memanaskan putih telur akan bereaksi dengan zat besi yang terdapat dalam kuning telur. Yang kedua, reaksi kimia fotosintesis. Tumbuhan juga mengalami reaksi kimia yang disebut dengan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Yang ketiga, reaksi kimia pembakaran. Ketika kamu menyalakan korek api, menyalakan kompor, atau menyalakan panggangan, kamu akan melihat reaksi kimia yaitu pembakaran. Pembakaran menggabungkan dua molekul yang molekul energi dan dengan energi oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dalam air. Yang keempat, pencernaan makanan. Ribuan reaksi kimia terjadi selama proses pencernaan makanan. Ketika kamu memasukkan makanan ke dalam mulut, enzim di air liur mulai memecah gula dan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap oleh tubuh. Yang terakhir yaitu reaksi sabun dengan deterjen. Sabun dan deterjen
membersihkan badan atau pakaian melalui reaksi kimia. Sabun mengemulsi kotoran yang menempel sehingga bisa dibersihkan dengan air. Demikian pemaparan saya pada materi reaksi-reaksi kimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam reaksi.